Selamat sore. Selamat sore. Halo, apa sudah selesai? Selamat sore. Baik, kita mulai 5 menit lagi mungkin ya, sambil menunggu yang lain.
Selamat sore. Baik, kita mulai saja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab 3 ini kita akan membahas tentang aktivitas belajar 7 sampai 11. Baik, saya akan share screen. Baik, ini adalah aktivitas belajar 7. Di sini kita akan membahas tentang tipe data dan variabel. Kemudian yang kedua adalah operator Java. Saya mulai saja, Mas Iman Habib. Baik, di sini ada tipe data. Tipe data ialah klasifikasi data. Saya mulai ya, Mas. Sudah terlihat di layar? Sudah terlihat di layar? Nggak dengar ya. Sudah terlihat di layarnya? Suara saya terdengar. Oke. Belum ya?
Suara saya terdengar? Oh iya, silahkan buka mikrofon, sudah bisa. Tes, coba dites, Mas. Nggak usah lewat chat. Oke, baiklah. Nggak apa-apa ya, lewat chat aja. Baik. Sebelumnya, sebentar. Saya screenshot dulu ya, kemarin lupa belum screenshot. Sebentar. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk web kali ini materinya maksud saya AB7 sampai dengan AB11 gitu ya. AB7 itu tentang tadi operator ya. Bentar saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Baik, tipe data. Jadi untuk AB7 itu adalah tipe data, ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data seperti bilangan real, integer, atau boolean. Kemudian di Java ada 2 tipe data, yaitu data primitif dan data reference. Nah, ini suara saya terdengar ya? Oke. Ini adalah tipe data primitif. Nah, ini tipe data primitif seperti bahasa pemrograman yang lain ya, sama. Yaitu ada boolean, karakter, byte, short, kemudian integer, kemudian long, kemudian float, dan double. Ini di sini ada untuk bool itu ada true or false, jadi ada benar dan tidak, benar dan salah gitu ya. Kemudian alokasi memorinya 1 byte. Kemudian jangkauan ukuran not applicable. Nah, kemudian karakternya untuk nama tipe karakter yaitu single karakter, Unicode yaitu 2 bytes, kemudian all Unicodes karakter, semua karakter seperti itu. Kemudian byte itu nilainya integer 1 byte, kemudian short itu integer juga, alokasi memorinya 2 bytes, kemudian integer itu sendiri itu adalah 4 bytes, kemudian long itu 8 bytes, nilainya adalah integer, kemudian float itu floating point number, itu memorinya 4 bytes, kemudian double berarti sama dengan float tapi memorinya 2 kalinya yaitu 8 bytes.
Selanjutnya, nah ini adalah tipe data yang pertama, yaitu tipe data boolean. Di sini dia bernilai false dan true, jadi benar dan salah. Di sini deklarasi variabel dengan tipe data boolean. Di sini ada nilai 1 dan nilai 2. Kemudian nilai 1 itu 7, nilai 2 adalah 10. Nah, kondisinya di sini adalah nilai 1 lebih besar daripada nilai 2, statusnya benar atau true. Kemudian dicetak. Nah, dicetak ini jika tadi nilai 1 lebih besar nilai 2, apakah benar gitu ya. Berarti 7 lebih besar 10, berarti salah. Jadi jawabannya adalah salah. Tapi statusnya adalah benar gitu ya. Kemudian selanjutnya tipe data yang kedua. Tipe data yang kedua yaitu karakter. Nah, ini adalah tadi semua karakter, misalkan dari yang pertama adalah kar 1A, kemudian 2 adalah, ketiga T gitu ya. Jadi misalkan dicetak atau di print, keluarannya akan seperti ini, cetak atau print. Nah, tipe data karakter 1, karakter 2, karakter 3. Karakter 1 tadi ada nilainya A, kemudian karakter 2 nilainya adalah tanda tanya, kemudian karakter 3 A spasi B gitu ya. Itu adalah keluarannya. Kemudian selanjutnya adalah tipe data primitif yang selanjutnya adalah byte, short, dan integer dan long. Nah, di sini deklarasinya adalah byte, tipe byte sama dengan 50. Jadi angkanya 50, kemudian short, tipe short sama dengan 0 kali 7E23. Nah, ini. Kemudian integer, tipe integer 214 dan seterusnya, long, tipe long dan seterusnya. Kemudian dicetak contohnya seperti ini, perintahnya adalah sistem out print len gitu ya. Kemudian dituliskan bilangan bulat. Nah, kemudian keluarannya atau outputnya adalah seperti ini, sama dengan nilainya tadi tertulis di keluarannya. Kemudian selanjutnya adalah tipe data primitif yang selanjutnya adalah real, real ya, atau float. Nah, float ini sama ya, jadi isinya adalah bilangan real desimal. Kalau integer tadi adalah bilangan bulat, kalau float itu bilangan real, jadi 0, gitu ya, ada koma-komanya, tidak bulat. Kemudian contohnya di sini ada tipe float 1, tipe float 2, kemudian double 1, double 2. Kemudian di perintah dicetak, kemudian nanti hasilnya atau keluarannya adalah seperti ini. Nah, sama, tapi membutuhkan memori yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua. Tadi kan tipe data primitif, kemudian yang kedua ini adalah tipe data referensi. Nah, tipe data referensi merupakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek instan dari kelas. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya,
ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instan dari kelas tersebut ke objek. Nah, beberapa tipe data referensi yaitu kelas, array, kemudian interface. Kelas ini contohnya seperti ini, contoh tipe data referensi kelas. Nah, ini ada kelas hitung kecepatan. Kemudian deklarasinya public class hitung kecepatan, hitung kec gitu ya. Kemudian yang selanjutnya deklarasi variabel kelas. Nah, ini variabel kelasnya adalah hitung kecepatan. Nah, kemudian selanjutnya akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Nah, ini hitung kecepatan S, hitung kecepatan kali T sama dengan 2. Jadi S-nya sama dengan 12, kemudian T-nya sama dengan 2. Nah, kecepatan tadi adalah sama dengan apa tadi? S dibagi T, jadi 12 dibagi 2, kemudian hasilnya nanti dicetak, kecepatan sama dengan kecepatan. Jadi kalau dieksekusi, di run, ini nanti akan menghasilkan seperti ini, hitung kecepatan sama dengan 6. Jadi diketahui S-nya 12, T-nya 2, jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya tipe data, selanjutnya adalah variabel. Nah, ini variabel itu apa gitu kan? Variabel adalah lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. Nah, ini ada 3 variabel pada Java, yaitu variabel lokal, variabel instance, variabel statik. Nah, variabel lokal itu seperti apa? Di sini dijelaskan variabel lokal, variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil atau lokal seperti method, konstruktor, atau blocks. Nah, ruang lingkup yang kecil juga dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tersebut. Jadi untuk variabel lokal, jadi dalam lingkup kecil atau lokal. Untuk lebih jelasnya, bisa dibaca di modul, ya, modul algoritma dan pemrograman itu yang dari UT. Nah, itu bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian kita langsung ke contohnya. Contohnya di sini variabel lokal cepat. Jadi variabelnya cepat sama dengan 0, kemudian itu yang di dalam kotak itu adalah method, konstruktor, dan blok. Nah, ini ya yang di kotak ini. Kemudian kalau dijalankan programnya, itu keluarannya akan seperti ini, penambahan kecepatan sama dengan 40. Nah, jadi variabel lokalnya adalah cepat, istilahnya integer cepat sama dengan 0. Kemudian kalau ditulis cepat sama dengan cepat plus 40, berarti kondisi awalnya cepatnya sama dengan 0, kemudian ditambah 40, maka kalau dihasilkan keluaran kecepatan, penambahan kecepatan sama dengan 40. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel instance. Instance di sini adalah variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar method. Kalau tadi di dalam metodenya, kemudian kalau yang instance ini di luar sebuah
method. Jadi masih di dalam kelas kecepatan di sini, tapi letaknya ada di atau dideklarasikan di luar metodenya tadi. Nah, dia di luar, jadi setelah kelas kemudian variabel cepat tadi dideklarasikan di luar, dituliskan di luar. Seperti itu. Kemudian sama kalau kita jalankan programnya nanti keluarannya akan sama, yaitu penambahan kecepatan sama dengan 40. Nah, ini bedanya penulisan. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel statik. Nah, ini variabel yang seperti apa? Variabel statik itu variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Jadi dengan ada tulisan statik seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kelas sepeda, public class sepeda. Kemudian kita akan menuliskan variabel statik di sini, public static string jenis sepeda dan static integer jumlah sepeda. Nah, itu disebut dengan variabel statik. Kemudian ini diakses bebas oleh metode dan lain-lain dan tidak perlu menyebutkan objek. Jadi di sini yang dideklarasikan di atas dulu, kemudian di sini dijelaskan di metodenya. Jenis sepeda sama dengan sepeda gunung, kemudian jumlah sepeda sama dengan 4, kemudian kita cetak jenis sepeda dan jumlah sepeda. Sehingga keluarannya akan seperti ini, jenis sepeda sama dengan sepeda gunung, kemudian jumlah sepeda sama dengan 4. Nah, ini variabel statiknya tadi adalah jenis sepeda dan jumlah sepeda. Dia tidak perlu menyebutkan objeknya, seperti itu. Baik, ini sampai di sini untuk variabel, tipe data dan variabel. Mungkin kita lanjutkan lagi untuk yang AB8 gitu ya. Saya share dulu, share screen. Sudah terlihat, Mas? Nah. Sudah terlihat screen-nya? Sudah, oke. Oke, baik. Kita kembali ke sana. Yang 8 ini itu adalah operator Java ya. Oh ya, operator Java. Jadi tadi sudah tipe data, variabel, kemudian operator. Nah, operator adalah simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan. Nah, dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Kemudian di dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Gitu ya. Di sini kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa operan ekspresi. Nah, ini adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai dalam sebuah ekspresi. Terdapat operator dan operan. Misalnya 10 plus 5. Nah, 10 dan 5 adalah operan, kemudian plus adalah operator. Nah, jadi operan ini apa ya? Contohnya seperti ini ya.
contoh di program Java. Tadi yang cepat tadi, integer cepat sama dengan 0, kemudian cepat sama dengan cepat plus 40. Operannya adalah cepat. Itu tadi ya, operatornya plus tadi. Nah, yang dinamakan ekspresi ya ini tadi yang dikasih kotak ini ya. Cepat sama dengan cepat plus 40. Kemudian selanjutnya ada operator aritmetika. Operator aritmetika ya sama dengan matematika gitu ya. Operator matematika atau aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmetika sederhana pada tipe-tipe data primitif. Misalnya adalah perkalian, penambahan, pengurangan, dan modulus. Penambahan itu tadi namanya operator. Kemudian sama fungsinya atau deskripsinya adalah menambahkan nilai di kedua sisi operator. Contohnya tadi A plus B hasilnya 15. Kemudian yang kedua adalah operator pengurangan untuk mengurangi kurangi operan kanan dari operan kiri. Seperti itu. Jadi contohnya A minus B hasilnya 5. Kemudian yang operator ketiga adalah perkalian untuk mengalihkan nilai di kedua sisi operator. A kali B hasilnya 50. Kemudian slash operator pembagian itu membagi operan kiri dengan operan kanan. A garis miring B hasilnya 2. Kemudian modulus atau operator modulus persen gini ya. Membagi operan kiri dengan operan kanan dan memunculkan sisanya. Misalkan A modulus B hasilnya 0. Misalkan bisa jadi A modulus B hasilnya 2 sisanya gitu ya. Jadi yang dituliskan adalah dibagi kemudian kalau ada sisanya. Kemudian yang pertama operator aritmetika pada program Java. Contohnya seperti ini. Tadi ya operatornya plus, penambahan, pengurangan, kemudian pembagian, kemudian perkalian gitu ya, kemudian modulus. Nah, ini dituliskan di sini integer A 10, B5, C0, D15, E12, F sama dengan 7. Kemudian string X algoritma Y dan kemudian set adalah pemrograman. Jadi kita akan Tadi tipe datanya ada yang integer, ada juga yang string. String itu beberapa karakter gitu ya. Kemudian di sini kita print out, jadi dicetak seperti itu. Dicetak di sini A plus B, A min B gitu ya. Kemudian kita gabungkan string di sini X plus Y plus Z. Nah ini. Jadi algoritma dan pemrograman, kemudian operator perkalian dan pembagian A kali B, A dibagi B, dan operator modulus A dibagi B. A modulus B. Hasilnya 0 gitu ya. A modulus B, A itu 10, kemudian B itu 5. Jadi 10 dibagi 5, sisanya adalah 0. Jadi A modulus B sama dengan 0. Kemudian A dibagi B sama dengan 2, betul. Kemudian A kali B, 10 kali 5 sama dengan 50, ya. Dan A minus B, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. A plus B, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, jadi ini contoh penggunaan operator aritmetika pada program Java.
Kemudian selanjutnya operator unary. Unary ini adalah operator aritmatika digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Biasanya digunakan dalam perulangan dan logika if. Jadi contohnya di sini operatornya adalah plus di sini ya, positif. Tanda nilai variabel tersebut bernilai positif. Kemudian tanda minus negatif. Tanda nilai variabel tersebut bernilai negatif. Kemudian plus gitu ya. Berarti artinya adalah atau keterangan tambah 1. Jadi nilai variabel ditambahkan dengan 1. Kemudian minus atau kurang 1 adalah nilai variabel dikurangi 1. Kemudian operator ini tanda seru. Keterangannya adalah kebalikan dari boolean, artinya misal variabel awal bernilai true, setelah dimanipulasi dengan operator ini, nilainya menjadi false. Jadi kebalikannya, jika bernilai false, jadi dia akan dimanipulasi dengan operator ini akan menjadi bernilai true, seperti itu. Kemudian selanjutnya contohnya ya, contoh operator unary ini, nah ini contohnya adalah seperti ini. Nilai awal. Nah, nilai awal integer A sama dengan 10, kemudian integer B 5, kemudian boolean kondisi sama dengan true. Itu nilai awalnya. Kemudian unary-nya ini ya, hasil A sama dengan A++, hasil B sama dengan plus B. Kemudian hasil kondisi sama dengan, nah ini operator yang tadi, yang tanda seru kondisi gitu ya. Kemudian dicetak hasilnya. Kemudian apabila dilihat outputnya adalah yang pertama itu A ya, A sama dengan minus 10, jadi minus 10, kemudian B tadi plus 1 ya, jadi 6, kemudian yang boolean tadi false isinya. Karena dia awalnya bernilai true, kemudian dikasih operator itu tanda seru tadi, jadi bernilai false atau kebalikannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah operator penugasan. Nah, di sini operator penugasan atau assignment adalah operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Yang pertama, nama operator pengisian nilai. Nah, ini simbolnya sama dengan. Kemudian pengisian dan penambahan, simbolnya plus sama dengan. Kemudian pengisian dan pengurangan, simbolnya minus sama dengan. Kemudian pengisian dan perkalian, simbolnya adalah tanda bintang sama dengan. Kemudian pengisian dan pembagian, garis miring atau slash sama dengan. Kemudian pengisian dan sisa bagi, yaitu tadi modulus sama dengan. Nah, ini ada sumbernya kalau mau digali lebih lanjut ada di sini ya, di bawah sini. Kemudian selanjutnya contohnya operator penugasan. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan integer A sama dengan 20, integer B 10. Nah, mau dicetak tadi ya, penugasan integer. Kemudian yang kedua ini adalah penugasan real ya, atau double tadi. Integer tadi A 20, B 10. Kemudian apabila dikasih operator penugasan, misalkan ini tadi A plus sama dengan B, A minus sama dengan B, kemudian A slash sama dengan B, A kali sama dengan B, A modulus sama dengan B. Apabila di eksekusi atau dijalankan programnya itu nanti akan yang nilai A itu akan sama dengan 30 karena dia ditambah dengan B gitu ya. Kemudian nilai yang selanjutnya A minus B, jadi 20 dikurangi
20 ya. 30 dikurangi 10 jadi 20. Kemudian 20 dibagi 10 2, kemudian yang selanjutnya dikali sama dengan 20 ya. Kemudian selanjutnya adalah modulusnya. 20 dibagi 10 itu modulusnya 0 atau sisanya 0. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah contoh variabel real atau double K dan L di sini. Jadi sama dikasih operator penugasan, hasilnya pun sesuai dengan operator penugasan yang dituliskan gitu ya. Di sini K 30,7 kemudian L 5,67. Nah, itu tadi beberapa angkanya di sini ya sudah muncul di outputnya. K ditambah sama dengan 1. Nah, ini jadi ditambah 1 gitu ya. 3 tambah 1 ditambah L di sini K ditambah L jadi 30,7 ditambah 5,67 jadi 36,37 dan seterusnya gitu ya. Sama dengan operator penugasan pada variabel integer. Selanjutnya adalah operator relasional. Operator relasional di sini adalah digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dari kurang dari. Operator ini mengembalikan hasil boolean setelah perbandingan dilakukan. Nah, jadi namanya lebih besar, kemudian lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Jadi ini operator relasional tadi ya, hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya di sini. Contohnya sama menggunakan string integer. Integer di sini A sama dengan 10, B sama dengan 20. Nah, ini kemudian relasionalnya ini ya tadi A sama dengan 10, kemudian B sama dengan Y sama dengan B gitu ya. Kemudian A sama dengan B. Artinya A sama dengan B false gitu kan. Salah, A tidak sama dengan B. Bernilai salah atau false. Kemudian A sebentar. A operator relasional B jadi bernilai benar gitu ya. Kemudian A lebih besar B. A lebih besar B salah, false. Kemudian A lebih kecil sama dengan B betul atau true. Kemudian A lebih besar sama dengan B salah atau false. Jadi outputnya hasilnya seperti itu ya. Selanjutnya adalah operator logika. Di sini operator logika sama dengan logika gitu ya. Logik maksudnya gerbang logik itu digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Di sini ada operator NN, keterangannya dan, kemudian ada satu lagi garis, 2 garis ini atau gitu ya. Kemudian tabel pembanding dengan operator logika N atau dan. Jika nilai 1 operator, nilai 2 hasilnya. Jika nilai 1 bernilai true, kemudian dikasih operator N gitu ya, atau dan. Kemudian nilai kedua adalah true, maka hasilnya adalah true. Dan nilai yang lain itu hasilnya adalah false gitu. Jadi true operator N dan true hasilnya true, yang lain bernilai false atau salah. Kemudian selanjutnya
operator contoh dari operator logika di sini adalah misalkan di sini integer A sama dengan 10, integer B 20, kemudian integer C 15, kemudian kita kasih operator logika. Di sini boolean C sama dengan A lebih besar B dan A lebih kecil C. Nah, ini jika MN gitu ya. Kemudian outputnya atau hasilnya adalah C sama dengan A lebih besar B dan A lebih kecil C. A itu bernilai 10, kemudian B itu 20, kemudian A lebih besar B itu bernilai false, kemudian A lebih kecil C, A 10, C 15 bernilai true, maka kalau dikenakan operator logika M, dia akan bernilai false. Jadi false dan true jadi false begitu. Kemudian jika A lebih kecil B bernilai true, kemudian dikasih logika N, dikenai logika N, kemudian nilai kedua adalah A lebih kecil C, A10, C15 bernilai true. True and true bernilai, hasilnya adalah true. Seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah nilai or atau gitu ya. A lebih besar B itu bernilai false, kemudian A lebih kecil C, A lebih kecil C bernilai true, true or false artinya nilainya hasilnya adalah true. Kemudian B lebih kecil A itu salah atau false, kemudian C lebih kecil A false, maka bernilai false. Jadi atau gitu ya, nilai 1 dikenai logika atau false gitu, jadi nilainya akan false atau hasilnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah operator ternary. Ternary di sini adalah operator versi singkat dari pernyataan if else. Simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik 2 untuk memisahkan jawabannya. Misalkan if else itu seperti ini, string B, if A lebih kecil 10, B, A kecil 10, else B sama dengan A lebih besar 10. Gitu. Kemudian jika diubah ke operator ternary di sini string B masih sama, kemudian B lebih kecil, B sama dengan A lebih kecil 10, terus tanda tanya gitu ya. Kemudian A sama dengan 10, kemudian titik koma A lebih besar 10. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah. Di sini operator ternary di sini integer A diketahui ya, integer A sama dengan 10, kemudian string B. Nah, B sama dengan A lebih kecil 10, kemudian dikasih menggunakan operator ternary di sini. A lebih kecil 10, kemudian yang lain adalah A lebih besar 10. Nah, di sini outputnya nanti akan menghasilkan nilai dari B tadi, A lebih kecil 10. Jadi outputnya adalah A lebih besar 10 gitu ya. Terus selanjutnya sudah selesai untuk AB8 ini. Kita lanjutkan ke AB selanjutnya atau materi selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 ini apa ya? Perulangan. Nah, perulangan jadi di dalam bahasa perbankan memang ada beberapa apa ya kondisi atau perulangan gitu ya. Perulangan terus ada
seleksi itu ya. Nah, perulangan ini adalah bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi atau fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Jadi dilakukan berulang-ulang sampai berhenti pada kondisi tertentu. Nah, ini yang pertama adalah perulangan while. While di sini adalah cara kerja perulangan ini seperti percabangan. Ia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. Jadi jika dia bernilai true maka akan diulang terus seperti itu ya. Seperti ini gambarnya seperti ini. Jika false dia akan berhenti seperti itu. Jadi sintaknya while condition gitu ya. Kemudian contohnya di sini ada contohnya di sini ada while integer 1 sama dengan i sama dengan 0. Nah, jadi kondisi awalnya adalah 0. Kemudian while i lebih kecil 5. Nah, jadi dia akan berulang terus jika bernilai true lebih kecil 5 gitu ya. Akan mencetak terus gitu. I plus plus jadi I plus 1 cetak lagi I plus 1 jadi 0 plus 1 tulis di outputnya gitu ya. Kemudian 1 plus 1 lagi ditambah 1 lagi muncul 2 gitu kan. Sampai 4. Jadi sampai hasilnya 4. Kalau 4 berhenti karena while-nya adalah I lebih kecil 5. Jadi setelah muncul outputnya 4 jadi akan berhenti. Seperti terjadi perulangan lagi karena nilainya false atau salah gitu. Kemudian perulangan for di sini. Pernyataan for membutuhkan inisialisasi, kondisi, dan penambahan atau pengurangan dalam satu baris. Jadi for ini di sini sintaknya seperti ini, for statement 1, statement 2, dan statement 3. Nah, terus kode block to be execute. Nah, sintaknya seperti ini. Contohnya, nah contohnya di sini public class loop for. Nah, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 5, i plus plus. Nah, hasilnya sama gitu ya dengan perintah perulangan while tadi. Cuman untuk sintaknya yang berbeda seperti itu. Outputnya juga harus sama gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga ada perulangan do while. Nah, do while itu seperti apa? Cara kerja perulangan do while sebenarnya sama seperti while. Bedanya adalah do while melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Jadi di sini ya do dulu baru while gitu ya. Jadi melakukan dulu baru ngeceknya seperti apa gitu ya, maksudnya kondisinya bagaimana begitu. Nah, sintaknya seperti ini, do, kemudian code block to be execute, jadi do, terus kemudian kodenya seperti apa, kemudian baru while, baru kondisinya gitu. While condition. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini masih sama, kita pengen yang outputnya sama seperti yang tadi ya, tapi menggunakan sintak perulangan do while. Nah, di sini diketahui integer 0 ya sama dengan do. Nah, do-nya i plus plus. Nah, 0 plus plus gitu ya, 0 plus 1. Nah, kemudian while i lebih kecil 5. Jadi while baru ngecek kondisinya. Oh, while i lebih kecil 5 berarti bernilai true, maka dia akan melakukan looping terus gitu ya, melakukan pengulangan terus. Gitu. Jadi kalau dijalankan programnya akan menghasilkan output yang sama dengan tadi, dengan for terus while tadi. Gitu. Kemudian sudah selesai yang 9. Kita lanjutkan ke 10.
Nah, ini 10 ini adalah tadi perulangan ya. Sekarang yang if, yang kondisi atau pengambilan keputusan. Nah, ini kondisi if. Yang pertama adalah if. Nah, pernyataan if adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Di sini bloknya, blok if-nya adalah if kondisi true or false gitu ya. Kalau true dia akan melakukan execute blok pernyataan. Kemudian kalau false dia akan ke kondisi yang lain gitu ya. Nah, ini sintanya seperti ini. Contohnya tadi ya. Contohnya di sini adalah integer A 10, integer B 20. If A lebih kecil B, maka cetak A lebih kecil B gitu kan. Nah, apakah benar A lebih kecil B? Ya benar. Karena 10 lebih kecil dari 20, akhirnya dicetak A lebih kecil B. Kemudian selanjutnya ada kondisi if else gitu ya. Kemarin memang sudah digunakan di tugas yang kedua, 1 dan 2 ya, yang kondisi if else ini. Nah, di sini blok pertanyaannya seperti ini. Jika if ada 2 kondisi, true and false. Jadi bila true akan melakukan sebuah pernyataan, kemudian false juga akan melakukan sebuah pernyataan, kemudian else-nya juga selain dari pernyataan tadi. Sintaknya seperti ini ya, if kondisi, kemudian else gitu ya. Kondisi if else. Contohnya di sini adalah contohnya di sini integer A sama dengan 20, integer B sama dengan 20. Nah, kemudian sebentar. If A lebih kecil B, A lebih kecil B, nanti dicetak gitu ya. Else-nya adalah A lebih besar sama dengan B. Nah, ini if else. Sebentar. Kemudian outputnya A lebih besar sama dengan B. Gitu ya. Karena A sama dengan 20 dan B sama dengan 20. Jadi A sama dengan B. Kemudian yang selanjutnya kondisi if else. Nah, ini ada beberapa blok gitu ya. Blok if kondisi. Pernyataan if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif pilihan. Nah, ini jika banyak maka menggunakan kondisi ini seperti ini ya. Blok diagramnya atau flowchartnya gini ya. Sintaknya adalah if
else if, else. Nah, ini if kondisi 1, else if-nya kondisi 2, else-nya yang lain, seperti itu ya. Contohnya adalah kemarin sudah digunakan mungkin untuk membuat tugas 1 dan 2. Contohnya seperti ini. Ini di Java ya. Integer waktu sama dengan 22. Kemudian if waktu lebih kecil 10, maka pagi gitu ya. Kondisinya pagi. Kemudian kondisi 1 pagi. Kemudian else if-nya waktu lebih kecil 20. Maka disebut siang, seperti itu, kondisinya siang. Kemudian else-nya adalah malam. Jadi jika waktunya itu selain itu disebut malam gitu ya. Kemudian diketahui di sini waktu adalah 22, maka apakah dia lebih kecil 10? Tidak, berarti else lagi. Lebih kecil 20? Tidak ya. Kemudian makanya dia kalau else-nya berarti dia adalah malam. Jadi kalau di eksekusi atau dijalankan programnya akan menghasilkan outputnya adalah malam karena waktu yang diinputkan adalah 22. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi switch case. Jadi ada selain if tadi ada switch case. Switch case adalah pernyataan cabang dengan multi arah. Jadi tapi dia switch dulu. Jadi ekspresinya dulu seperti apa gitu ya, kondisi switch atau kondisi ekspresinya. Kemudian false. Kemudian case nilai 1. Jika bernilai true akan ke blok pernyataan 1, kemudian apabila bernilai false akan masuk ke case selanjutnya, case nilai 2. Jika bernilai true, case-nya tadi ya, kondisinya bernilai true, maka akan masuk ke blok pernyataan 2, kemudian false akan ke else-nya blok pernyataan. Seperti itu, dan sintaknya adalah switch, expression, case X, break, case Y, break, default, gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, integer angka sama dengan 1, kemudian switch angka. Nah, case 1 print angka 1, kemudian break, case 2 print angka 2, break, kemudian case 3 print angka 3, break. Maka yang apabila dijalankan programnya akan menghasilkan output tulisan angka 1 atau cetak angka 1. Seperti itu. Karena inputnya adalah sama dengan 1. Jika 2, maka dia akan tercetak angka 2 dan seterusnya gitu ya. Ini sudah selesai yang ini. Yang 10, kemudian kita masuk ke 11. Nah, 11 ini adalah array sama array dan method. Array ini nanti digunakan untuk tugas 3 itu menggunakan array, sepertinya nanti bisa dilihat untuk minggu depan ya mungkin ya, atau minggu depannya lagi gitu. Array adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik yang panjang pada saat array dibuat. Jadi array itu elemen ya, tapi mempunyai indeks gitu. Ada ceritanya dengan indeks. Nah, ini di sini poin penting pada array Java di Java gitu ya. Pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Kemudian pada Java adalah objek. Dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Kemudian variabel array dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Indeks pada array dimulai dari 0, kemudian pada Java array dapat dibuat statik, variabel lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Contohnya di sini
ada angka 10, 5, 7, 3, 1. Jadi indeksnya arraynya adalah dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, diketahui ini dari data ini, diketahui panjang arraynya 5, kemudian indeks pertamanya 0, kemudian indeks terakhirnya adalah 4. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa dimensi. Memang array itu ada yang pertama satu dimensi. Contohnya di sini string cars gitu ya. String cars itu ada Volvo, BMW, Ford, Mazda gitu misalkan. Kemudian integer my num. My num itu number gitu ya. 10, 20, 30, 40 misalkan. Kemudian integer array di sini 10, 5, 7, 3, 1. Nah, contoh ya, ini contoh. Kemudian contohnya di program Java, di sini integer array in. Nah, array satu dimensi, integer array in new in 5. Nah, mengalokasikan memori, jadi 5 gitu ya, ada 5 memorinya gitu ya. Kemudian yang kedua mengisi array integer dengan 5 pada indeks 0. Array 0 sama dengan 5. Kemudian array 1 sama dengan 7. Kemudian kita akan mencetak array 0 dan array 1. Maka array dengan indeks 0 dan indeks 1 gitu ya. Kemudian outputnya adalah 5 dan 7. Isinya array di 5 sama 7 gitu ya pada indeks 0 dan 1. Kemudian selanjutnya adalah array kalau tadi integer ini yang string ya, yang string di sini string mobil tadi, mobil, motor, dan becak. Nah, ini jadi indeksnya mobil itu 0, indeks motor 1, indeks becaknya 2, seperti itu. Maka kalau dijalankan outputnya akan tertulis mobil, motor, dan becak. Kemudian yang kedua adalah array multidimensi. Jadi tadi satu dimensi, ini multidimensi. Jadi ini adalah gitu ya. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Deklarasinya hampir sama, yang membedakan adalah dimensinya. Misal 2 dimensi, maka jadinya array 2D, array 2 dimensi. Contohnya seperti ini. Contoh data satuan, puluhan, ratusan. Nah, jadi ini ada 2 dimensi. Indeksnya 012, 012. Seperti tabel gitu ya. Nah, ini contoh dari array multidimensi. Di sini array 2D ya. Isinya tadi ya tabel tadi. Jadi membuat tabel yang di atas tadi. 2, 10, 800, 3, 60, 900, 1, 70, 4, 49. Nah, tampilkan array 2D. Ini yang untuk outputnya. Kemudian satuan, puluhan, ratusan. Nah, ditulis di satuan, puluhan, ratusan. Nah, ini deklarasinya ya yang atas tadi. Kemudian untuk menampilkan datanya seperti apa, jadi tulis array-nya tadi ya. Integer I sama dengan 0, I lebih kecil 3, I plus plus. Tadi ya, for pakai for. Kemudian for integer J sama dengan 0, J lebih kecil 3, J plus plus. Nah, ini udah di print atau dicetak array 2D I dan J karena 2 dimensi I dan J. Kemudian cetak gitu ya. Nah, kemudian hasilnya, outputnya akan tertera di samping ini, satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, ini 2, 3, 1 gitu ya, 10, 60, 70, 800, 900, 449. Nah, ini disebut dengan array multidimensi.
Kemudian selanjutnya adalah passing array. Passing array adalah melempar isi array dari sebuah metode. Misalkan di sini integer x 10, 20, 30. Ini satu ya. Kemudian cetak hasil 10. Nah, dan tampil x hasil 100, x 0 gitu ya. Itu kalau yang pertama tadi deklarasi dan inisiasi array, kemudian ini memanggil, jadi tampil X, memanggil metode tampil dengan parameter tipe array. Kemudian metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas. Jadi terus kemudian dituliskan public static void. Di sini tampil integer y. Kemudian cetak hasil 10 mengisi array indeks 0 dengan nilai 100. Jadi melempar isi array gitu ya. Y 0 sama dengan 100. Nah, jika dijalankan maka 10, 10, 100 akan tampil di layar seperti itu ya outputnya. Gitu untuk array. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya stop screen. Jadi itu materi sampai hari ini. Kemungkinan untuk tugas 3 itu juga menggunakan array tadi, or gitu ya. Nanti di buku modul ada contohnya yang lebih lebih detail gitu ya, ada contoh praktikumnya juga, gitu bisa dipelajari di situ. Gitu. Mungkin untuk tugas 2 sudah mengumpulkan ya, Mas? Sudah ya? Sudah saya nilai juga ya? Oh iya, sudah. Sama tugas 3 nanti juga menggunakan video juga. Jadi pengumpulannya sama. Jadi file sama video pembuatan dan penjelasan seperti itu. Video praktikum intinya seperti itu. Agar kita tahu oh ya bisa melakukan praktikum gitu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan. Oh ya, betul. Tugas 3 masih menggunakan Java, cuman soalnya masih sama, hanya penggunaan array di sini nanti. Karena kan masih biasa ya, masih pakai string-string biasa gitu kan, belum menggunakan array. Nah, nanti diubah saja. Gitu. Ya, seperti itu masih sama kok. Jadi memang berproses gitu, berurutan dari awal tugas 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian masih ada tuap 1 kali lagi nanti tuap keempat. Nah, 1 kali lagi. Jadi tuapnya ada 4, kemudian tugasnya ada 3. Udah kalau udah itu sudah selesai tinggal ke UAS nanti. UAS kalau UASnya nanti yang menghandle dari UT langsung gitu ya. Tidak dari tutor online. Gitu. Cukup, mungkin ada pertanyaan lain? Oke, sudah cukup ya untuk sementara untuk tugas hari ini. Seperti biasa cuma 1 yang hadir gitu ya. Terima kasih loh. Padahal kemarin ikut gabung ke grup WA enggak? Oh, ada ya, gabung ya. Oh ini. Itu ada kemarin kan ada yang usul untuk
agar apa, dibikinkan grup WA grup gitu kan, di kelas yang lain gitu. Terus saya bikinkan semua sih kedua kelas ini kan. Tapi yang bergabung juga cuman beberapa, hanya apa ya, 7 atau berapa gitu ya. Heeh. Jadi ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Baik, mungkin, begitu aja dari saya, cukup sekian ya, mungkin nanti kita ketemu lagi di TWAP yang keempat, yang terakhir gitu ya. Baik, saya akhiri mungkin ini juga sudah jam 17.30, karena diberi waktu 1,5 jam saja gitu di MS Teams-nya. Baik, saya akhiri untuk hari ini, terima kasih, sudah hadir ya. Saya, screenshot lagi nggak apa-apa ya? Screenshot lagi, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Mas, sampai ketemu lagi, saya akhiri untuk web 3 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, silakan boleh meninggalkan tempat.